Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kami dari tim Abdimas Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian yang terdiri dari Insinyur Indira Prabasari MP PhD dan juga Innaka Ageng Rineksana SP MP PhD akan memaparkan hasil kegiatan pengabdian masyarakat yang telah kami laksanakan yang berjudul Inovasi Pengolahan Minyak Jelantah menjadi Sabun Cuci sebagai upaya penanganan limbah rumah tangga di Dusun Pasean Lor, Kalurahan Balecatur. Bapak Ibu yang kami hormati, mengawali pemaparan kami akan memaparkan pendahuluan dalam Abdimas kami. Balecatur merupakan salah satu kalurahan yang terletak di Kepanewan Gamping, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdiri dari 18 padukuhan. Salah satunya adalah Padukuhan Pasean Lor, di mana Padukuhan Pasean Lor terdiri dari 2 rukun warga dan 6 rukun tetangga. Rukun Tetangga 03 atau RT 03 Pasean Lor merupakan salah satu dari 6 RT yang ada di Padukuhan Pasean Lor dengan jumlah KK terbanyak dibandingkan 5 RT lainnya. Warga RT 03 memiliki mata pencaharian yang beragam, yaitu pedagang, bertani, berkebun, buruh, serta berbagai profesi lainnya seperti PNS maupun karyawan swasta, dengan dominansi laki-laki yang bekerja sedangkan ibu-ibu mayoritas berprofesi sebagai ibu rumah tangga. Kondisi lingkungan RT 03 masih terdapat banyak lahan pekarangan yang luas, menjadikan warga RT 03 belum melakukan pengelolaan limbah rumah tangga secara baik, seperti membuang limbah rumah tangga di sungai, memilah sampah, dan mengelola sampah rumah tangga. Salah satu limbah rumah tangga yang belum terkelola dengan baik yaitu minyak goreng bekas. Sebagaimana kita ketahui, minyak goreng merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat dan menjadi komponen penting dalam mengolah makanan. Minyak goreng yang digunakan secara berulang akan berubah menjadi jenuh dan tidak baik untuk kesehatan manusia. Dan kebiasaan warga membuang minyak goreng bekas ke tempat-tempat pembuangan seperti saluran air, selokan, atau tanah secara terus-menerus tentu akan menyebabkan pencemaran lingkungan. Setiap hari, warga menghasilkan minyak goreng bekas yang berasal dari aktivitas mengolah makanan sehari-hari. Warga belum pernah memperoleh penyuluhan mengenai batasan penggunaan minyak goreng dan bahaya minyak jelantah terhadap kesehatan dan lingkungan. Serta belum adanya pelatihan mengenai penanganan minyak jelantah dan pengolahan menjadi sabun cuci piring. Berdasarkan hal tersebut, maka Abdimas ini dilaksanakan dalam rangka mengedukasi dan memberikan pelatihan kepada masyarakat di wilayah RT 03 Pasean Lor mengenai bahaya minyak jelantah dan upaya pengolahan serta pengelolaan serta pemanfaatan kembali minyak jelantah menjadi produk berbasis sabun ramah lingkungan. Adapun metode pelaksanaan program untuk mencapai target luaran sesuai permasalahan prioritas yang dihadapi, dilakukan berbagai upaya pelaksanaan dengan beberapa metode yang meliputi penyuluhan, pelatihan, dan praktek serta penguatan teknologi. Adapun halayak sasaran dalam kegiatan ini adalah ibu-ibu warga RT 03 Pasean Lor sebanyak 25 orang. Kegiatan penyuluhan. Pada kegiatan penyuluhan ini diberikan materi peran minyak goreng dan bahaya minyak jelantah bagi kesehatan dan lingkungan. Sedangkan pada kegiatan pelatihan dan praktek di sini diberikan pelatihan mengenai pengolahan minyak jelantah menjadi bahan baku sabun, kemudian pelatihan mengenai formulasi dari sabun cuci piring itu sendiri. Setelah kegiatan pelatihan, maka dilaksanakan kegiatan praktek mandiri yang didampingi oleh para pengabdi hingga ibu-ibu mampu untuk
mengolah minyak jelantah menjadi bahan baku sabun serta memformulasi menjadi sabun cuci piring. Yang ketiga, di sini diberikan penguatan teknologi yang berupa bantuan alat dan bahan pengolahan minyak jelantah dan formulasi sabun. Dan yang kedua adalah fasilitasi untuk uji laboratorium dari sabun cuci piring. Adapun hasil pelaksanaan kegiatan yang pertama yaitu penyuluhan. Materi yang diangkat dalam penyuluhan ini adalah peran minyak goreng dan bahaya minyak jelantah bagi kesehatan dan lingkungan. Sebelum dilakukan pelatihan dan praktik pengolahan minyak jelantah, maka dilakukan upaya peningkatan pengetahuan ibu-ibu terhadap peran minyak goreng dan pemahamannya terhadap bahaya minyak jelantah, maka dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan. Pada pemaparan awal, narasumber berusaha menggali pengetahuan awal yang dimiliki oleh ibu-ibu RT 03. Beberapa pertanyaan untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan pemahaman ibu-ibu terkait yaitu 1. Frekuensi penggunaan minyak goreng, yang kedua, perlakuan terhadap minyak goreng setelah digunakan, dan yang ketiga, tempat pembuangan minyak goreng setelah digunakan. Pertanyaan dalam bentuk pretest dan dikumpulkan kemudian ditabulasi. Adapun hasil analisis penggunaan minyak goreng warga RT 03 Pasean Lor adalah sebanyak 84% ibu-ibu RT 03 masih menggunakan minyak goreng lebih dari 3 kali. Kemudian perlakuan terhadap minyak goreng setelah selesai digunakan, sebanyak 68% ibu-ibu langsung membuang minyak habis pakai ke tempat-tempat saluran air ataupun saluran pembuangan. Adapun tempat pembuangan minyak goreng setelah selesai digunakan, di sini paling banyak ibu-ibu membuang langsung minyak goreng tersebut di wastafel yang ditunjukkan dengan 40% ibu-ibu memilih wastafel untuk membuang minyak goreng setelah selesai digunakan. Kemudian sebanyak 32% ibu-ibu memilih menampung minyak goreng bekas tersebut ke dalam botol-botol bekas. Kemudian sebanyak 20% dari ibu-ibu masih membuang minyak goreng tersebut ke tanah di sekitar rumah. Dan juga ada sebanyak 8% dari ibu-ibu memilih membuang minyak goreng setelah digunakan ke tempat sampah. Hasil pelaksanaan kegiatan yang kedua yaitu pelatihan. Pelatihan pengolahan minyak jelantah menjadi sabun cuci piring. Upaya peningkatan pengetahuan ibu-ibu terkait peran minyak goreng dan bahaya minyak jelantah bagi kesehatan dan lingkungan perlu ditindaklanjuti dengan rencana aksi pengelolaan minyak jelantah. Banyak pelestari lingkungan yang melakukan konversi limbah menjadi bahan yang bernilai guna, namun tak jarang konversi limbah tersebut hanya menjadi sampah dalam bentuk lain atau hanya memperpanjang umur limbah. Produk recycle minyak jelantah yang ada masih sangat minim dan terbatas, dan paling banyak diubah menjadi sabun batang dan lilin aromaterapi atau dikumpulkan untuk diolah menjadi biodiesel, namun dengan teknologi yang masih sulit untuk diimplementasikan di masyarakat. Minyak jelantah dapat diubah menjadi bahan surfaktan atau pembersih cair yang biodegradable yang menjadi bahan utama produk pembersih rumah tangga seperti sabun cuci piring, deterjen pakaian, sabun cuci tangan, pembersih lantai, dan karbol kamar mandi. Pengolahan minyak jelantah terdiri dari 3 tahapan, yaitu pemurnian minyak jelantah, kemudian pembuatan surfaktan, dan formulasi dari produk akhir, dalam hal ini formulasi sabun cuci piring. Selanjutnya adalah praktek pengolahan minyak jelantah menjadi sabun cuci piring. Peserta dibagi menjadi 3 kelompok besar, di mana setiap kelompok akan mempraktikkan 1 tahapan dalam pengolahan minyak jelantah.
Setiap kelompok terdiri dari 6-7 orang yang berasal dari 2 dasawisma di lingkungan RT 03, dengan harapan nantinya ketika praktek mandiri menjadi lebih mudah karena setiap kelompok mampu menangani satu tahapan dalam pengolahan minyak jelantah. Mengingat tahapan pembuatan sabun yang panjang dan membutuhkan bahan serta alat-alat yang masih terasa asing di warga, maka pada kesempatan ini diserahkan hibah dari tim pengabdi kepada Ketua RT 03 Pasean Lor yang berupa bahan dan peralatan pengolahan minyak jelantah dan pembuatan sabun cuci piring, sehingga diharapkan kegiatan ini dapat berkesinambungan. Peserta menunjukkan antusias yang sangat tinggi selama mengikuti pelatihan dan praktek mandiri. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pertemuan rutin dasawisma setiap minggunya yang diisi dengan rencana tindak lanjut pasca pelatihan, di mana ibu-ibu merancang dan mengagendakan untuk tahapan-tahapan pengolahan minyak jelantah, di mana dimulai dari pemurnian minyak jelantah, pembuatan surfaktan, dan formulasi. Pada kesempatan ini, sabun hasil formulasi yang telah dibuat oleh ibu-ibu telah sesuai dengan selera ibu-ibu yang kemudian akan difasilitasi oleh tim pengabdi untuk diuji laboratorium guna mengetahui tingkat cemaran mikroba dan uji antimikroba. Hasil pelaksanaan kegiatan selanjutnya yaitu pengujian produk sabun cuci piring. Pada kesempatan ini dilakukan 2 pengujian, yaitu yang pertama uji organoleptik dan yang kedua adalah uji laboratorium. Uji organoleptik bertujuan untuk mengetahui respon dari 25 orang yang berbeda umur terhadap tingkat penampilan sabun hasil formulasi ibu-ibu. Uji organoleptik meliputi warna, aroma, kekentalan, kekesatan, dan banyak busa pada produk sabun cuci piring hasil formulasi. Berdasarkan gambar 6 dapat diketahui bahwa tingkat penampilan warna, aroma, kekentalan, kekesatan, dan juga banyak busa sudah sesuai dengan responden atau kriteria responden. Selanjutnya yaitu uji laboratorium. Uji laboratorium dimaksudkan untuk mengevaluasi dari produk hasil formulasi guna untuk memenuhi standar nasional Indonesia mengenai produk cairan cuci cair. Evaluasi produk hasil formulasi meliputi 3 jenis persyaratan mutu yang terdapat dalam SNI 4072 tahun 2017, yaitu pH, cemaran mikroba, dan pengujian angka lempeng total. Berdasarkan hasil dari hasil analisis, diketahui bahwa angka pH, angka lempeng total, dan diameter sudah memenuhi dari SNI. Namun untuk angka lempeng total maupun diameter masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan produk komersil. Dari segi biaya produksi, pengolahan minyak jelantah hingga formulasi sabun cuci piring memiliki kisaran biaya Rp9.525 per liter sabun. Jika dilihat dari perhitungan biaya produksi, tergolong terjangkau dan ekonomis dibandingkan dengan harga produk komersil yang ada di. Sebagai kesimpulan dalam kegiatan Abdimas ini, yang pertama adalah wawasan ibu-ibu RT 03 Pasean Lor meningkat setelah mengikuti penyuluhan mengenai peran minyak goreng dan bahaya minyak jelantah bagi kesehatan dan lingkungan. Kemudian, kesadaran ibu-ibu untuk membatasi frekuensi penggunaan minyak goreng dan kesadaran untuk tidak membuang minyak jelantah sembarangan juga meningkat, ditunjukkan dengan secara aktif mengumpulkan dan mengolah minyak jelantah menjadi sabun cuci piring. Yang ketiga yaitu produk sabun cuci piring hasil formulasi ibu-ibu PKK RT 03 sudah lolos uji cemaran mikroba menurut SNI 4072 tahun 2017 dan secara organoleptik kriteria sabun cuci yang berwarna,
beraroma segar, kental, kesat, dan berbusa sudah sesuai dengan yang diinginkan oleh warga. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pemaparan hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat yang telah kami laksanakan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.